Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan hasil kelompok kami mengenai analisis kelompok krisis kelangkaan BBM Pertamina pasca banjir, analisis dari perspektif teori pemasaran. Nah, di sini akan saya jelaskan secara ringkasnya ya mengenai kasusnya. Itu krisis kelangkaan BBM di Medan pasca banjir terjadi akibat terputusnya jalur distribusi Pertamina. Jalan-jalan utama yang tergenang dan rusak membentuk truk BBM tertahan sehingga suplai atau ke SPBU-nya terlambat berhari-hari dan stok cepat menipis. Situasi menumpuk karena kurangnya komunikasi resmi yang cepat dan konsisten, sehingga masyarakat terpengaruh hoaks mengenai habisnya BBM nasional. Hal ini memicu panik buying atau perpindahan konsumsi dan pertalit ke Pertamax yang akhirnya memperluas kelangkaan. Krisis ini menunjukkan bahwa gangguan logistik dapat berubah menjadi krisis pemasaran jika tidak dikelola dengan komunikasi yang transparan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Sadila. Kepada Sadila, bisa dijelaskan. Jadi identifikasi pertama itu masalah pada rantai. Jadi jalur distribusi terhambat akibat banjir dan jadi akses menuju mengalami dari dua sehingga stok habis. Yang kedua itu masalah munculnya panik buying akibat informasi sudah terus menyebar lebih cepat dari pariwisata resmi. Jadi komunikasi Pertamina tidak terintegrasi dan tidak konsisten. Sentimen negatif di masyarakat menurunkan kesabaran. Yang ketiga, landasan teori marketing 4.0 dan 5.0 menekankan pentingnya respon digital dan penggunaan teknologi politik. Yang pertama, consumer behavior. Panic buying muncul karena persepsi ancaman dan stimulus sosial seperti pilihan. Yang kedua, service dominan, logik. Jadi nilai layanan seperti informasi, bantuan, transparansi, sama pentingnya adalah produk. Yang ketiga, industri dan heuristik marketing. Kan harus selaras di seluruh komunikasi dan brand equity ini menurunkan keputusan. Jadi analisis kasusnya, krisis muncul karena sistem tidak mampu beradaptasi dan berpikir. Publik memburu informasi resmi yang cepat diberikan. Benar, lambat memberikan bukti dan bukti sistem komunikasi. Jadi harus makin berpengaruh. Kita terhadap jadi benar. Selanjutnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adelia Putri. Kepada Adelia, mohon dijelaskan materinya. Baik, saya akan membahas tentang benchmark internasional permasalahan yang ada di luar negeri, yaitu ada DESAL dan BP di Inggris di tahun 2021 menggunakan transparansi data. Mereka menggunakan serial time dan media briefing untuk menjaga narasi. Nah, sedangkan kita lihat dari Petronas di Malaysia, mereka menggabungkan empati untuk BBM bergerak dan koordinasi darurat. Terus di Total Energies di Prancis, mereka mengandalkan manajer stakeholder serta informasi multi-kanal. Nah, dari intinya tadi, transparansi, digitalisasi, distribusi, komunikasi terintegrasi, dan kolaborasi pemerintah memang sangat efektif dalam mengendalikan krisis. Rekomendasi yang dapat kami lakukan dari strategi yang didapat untuk jangka pendeknya itu ada dashboard
pasokan real time, terus ada komunikasi empatik dan cepat, ada juga edukasi anti panik buying, prioritas suplai untuk transportasi vital. Dari jangka menengah, kami bisa melihat strateginya yaitu dari pemulihan citra melalui aksi nyata, perbaikan adanya perbaikan layanan koordinasi SPU. Dari jangka panjang, yaitu sistem peringatan dini berbasis AI, digital manajemen lebih intensif, dan rebranding dengan transparansi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Naura. Kepada Naura, silakan. Selanjutnya, kesimpulannya itu, jadi krisis BBM pasca banjir di Medan menunjukkan bahwa gangguan distribusi fisik dapat berkembang menjadi krisis pemasaran bila komunikasi publik tidak cepat, konsisten, dan transparan. Teori pemasaran modern menjelaskan dinamika persepsi publik, perilaku panic buying, dan dampak terhadap brand equity. Benchmark internasional menegaskan pentingnya transparansi data, teknologi digital, empati, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Pertamina perlu memperkuat sistem komunikasi dan digitalisasi distribusi untuk menjaga kepercayaan publik serta mencegah krisis serupa di masa mendatang. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah pemaparan materi kami, hasil diskusi kami sampai di sini saja. Saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.